Halo Sobat Budaya P3 Depok, kembali lagi dengan kita Potski, Podcast Anak Vokasi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Daniel Gimnasia Anwar dari Prodi Bisnis Digital. Pada hari ini, kesempatan kali ini saya bakal jadi moderator atau pemandu acara pada kegiatan kali ini. Nah, pada kali ini juga kita kedatangan tamu spesial, yaitu bapak muda kita yang datang dari jauh-jauh untuk datang ke LP3 dan podcast bersama kita nih untuk membagi sharing ilmu yang sangat-sangat mahal nih ya, yaitu Bapak Khairul. Halo. Halo Bapak Khairul. Ya, jadi hari ini kita bakal banyak ngebahas hal, tapi sebelum kita mulai, kita lanjutin lagi dulu perkenalannya. Silakan moderator. Terima kasih Pak. Selanjutnya di samping kanan saya ini ada teman saya dari Prodi sama dengan kakak siapa nih? Kak Darman Jaya Wamenewi. Halo Kak Darman. Dari Prodi Bisnis kita. Di depannya juga sih ada teman saya juga dengan kak siapa nih? Halo, perkenalkan nama saya Dimas. Halo Dimas. Oke. Oke ya, udah kenal semuanya, tak kenal maka tak sayang. Nah selanjutnya nih, pada kali ini sebelumnya itu saya pengen nanya nih, kalau menurut teman-teman ya, apa sih alasan kalian masuk kampus LP3I kalau menurut teman-teman nih? Tapi sebelumnya menurut saya dulu ya, kalau dari saya sendiri sih masuk LP3 itu alhamdulillah nih dapat beasiswa tahfiz Quran 10 juz, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi saya masuk sini karena jalur beasiswa tahfiz. Kalau saya alasannya seperti itu dan juga mencari pengalaman baru dan ilmu-ilmu yang menurut saya di sini mungkin tidak biasa dibanding kampus lain. Kalau teman saya sendiri gimana nih? Dengan Kak Darman. Boleh Kak Darman aja dulu. Iya, boleh Kak Darman dulu. Kalau Kak Darman prestasi juga. Cuman kita berbeda prestasinya. Prestasinya apa tuh Kak kalau boleh tahu? Karate lah. Mukulin orang. Cuman banyak terima kasih sama LP3 juga nih. Soalnya kan udah dikasih beasiswa, udah gitu juga cukup lumayan untuk bisa kuliah di sini. Dan yang paling penting adalah ilmu baru ya LP3 itu. Tapi ingat, jangan gebukin pegawai sih. Tahu harus ilmu padi. Pagi ini merundo. Padi abangku. Selanjutnya nih, kalau buat Kak Dimas gimana nih alasan masuk LP3I? Kalau untuk saya sendiri alasannya karena sama dengan Kak Darman dengan Kak Daniel melalui jalur prestasi. Tapi jalur prestasi saya itu dari siswa terbaik di sekolahan saya. Di sini berarti berprestasi semua ya? Iya. banget nih. Soalnya saya pernah nanya di beberapa kelas sebelumnya, itu rata-rata tuh mereka tuh masuk sini ke LP3I itu ada, saya kategorinya di tiga kategori. Itu ada yang pertama tuh mereka masuk sini karena temennya ada di sini. Teman. Nah, terus yang kedua itu ada yang mereka tuh kalau misalkan kayak saya nih, saya tuh waktu kuliah dulu tuh yang milih jurusan tuh bukan saya. Jadi saya tuh cuma dikasih 2 pilihan sama orang tua saya. Kalau nggak masuk hukum, masuk ke ekonomi. Tapi sebenarnya tuh saya pengennya masuk ke dunia digital sebenarnya, kayaknya misalnya Fasilkom, ada yang tahu nggak Fasilkom? Fakultas Ilmu Komunikasi kayak gitu, coding segala macam. Tapi karena di zaman saya kuliah itu tahun 2012 itu tuh belum ada kelihatan orang-orang yang jago coding ini kerjanya ngapain. Nah, orang tua saya tuh cuma bilang satu hal, kalau misalnya masuk Fasilkom mau jadi apa? Mau jadi penjaga warnet. Awalnya kayak gitu kan, karena mereka juga nggak tahu kan itu arahnya kemana. Nah, tapi di sini tuh di LP3I yang kedua itu mereka tuh dapat saran dari orang tua. Jadi contohnya misalnya si Dimas nih mau kuliah nggak tahu mau kemana, orang tuanya dulu alumni sini atau gimana, nah itu masuk di jalur sini. Nah yang ketiga nih baru saya dengar baru sekarang, soalnya di kelas-kelas sebelumnya itu saya belum ada nemu yang jalur-jalur kayak kalian nih, jalur-jalur prestasi, ada yang habis Quran, ada yang gebukin orang, ada juga yang paling terbaik di kelas. Nah jadi itu lumayan hal-hal baru mungkin.
Nah mungkin kedepannya mungkin kayaknya yang paling banyak saya tanyakin itu referensi dari orang tua. Mungkin ntar tim marketingnya di LP3 ini bisa lebih fokus ke orang tua karena kan anaknya ngikut aja sama bapaknya biasanya kan mau kerja di mana ngikut aja. Oke, ada lagi kalian yang mau kalian sharing lagi selain masuk ke sini jalur apa? Oh ini kalian masuk bisnis digital. Benar kan? Kalian baru semester 2 ya? Iya, berdua. Iya, kalian baru semester 2 dan program studi kalian itu seingat saya baru di angkatan kalian. Nah, yang jadi pertanyaan besar itu kenapa kalian milih ini coba? Kan kita ada KA ya, komputer akuntansi, ada administrasi bisnis, terus ada Abi. Nah, ada Abi. Nah, kalian tuh kenapa ngambil bisnis digital yang belum pernah ada orang lain sebelumnya? Kalian tuh orang generasi pertama. Gimana tuh? Boleh, Kak Darman. Bukan buat orang ya. Iya, enggak. Saya kenapa mau masuk bisnis digital itu satu, saya dari SMK jurusan multimedia, makanya saya lebih dalam lagi, apalagi kan di Bogor itu bis digital itu masih belum ada, baru di AP3I itu baru di AP3I, makanya saya beraniin walaupun saya rumahnya di Bogor, saya pengen beraniin untuk pendidikan cari di sini di AP3I. Terus yang kedua, banyak orang yang nggak tahu apa artinya bisnis digital, terus apa sahamnya seperti apa untuk melanjutkan ke depannya. Mereka cuma hanya tahu bisnis, uang, tapi mereka nggak tahu ke depannya seperti apa, selanjutnya seperti apa, saham seperti apa juga nanti. Nah itu yang mereka nggak bakal memikirkan ke depannya seperti apa. Oke. Cukup bagus ya. Siapa yang gimana Mas? Kan Dimas dulu aja, saya terakhir. Kalian kayak mau jadi imam masjid ya. Enggak. Yang lebih tua biasanya. Oh ya guys, kalau dari Kak Dimas sendiri untuk mengambil jurusan bisnis digital ini pengen mendalam aja sih. Soalnya dari SMK tersebut kan ngambil jurusan teknik mesin, kayak gak nyambung aja. Oh jauh sekali. Mana itu? Siswa terbaik tapi jauh sekali banget ya. Dari mesin ke keyboard. Dan saya pengen mencoba hal baru lah. Pengen apa sih itu? Kayak ngambil prodi bisnis kita itu. Dan saya buat ke depan itu saya akan pengen menterjun untuk di bagian marketingnya. Kayak apa sih itu, mendalamnya gimana, ilmu-ilmunya lah. Dan saya udah berjalan di semester 2 ini. Ada beberapa ilmu yang sangat untuk kedepannya lebih baik. Saya banyak dulu lah. Dan saya untuk kedepannya akan membuka usaha-usaha. Amin. Usaha apa tuh? Usaha Joki lagi. Amin lah kan. Amin. Kalau untuk usaha sendiri sih baru kepikir ada 2 sih. Apa tuh? Satu kan sekarang udah berjalan ya. Kayak jualan pulsa. Konter. Kalau ke depannya kayak buka usaha, kayak bikin kayak di jalan gitu lah. Apa tuh yang di jalan tuh apa kan banyak Ada ya? banyak. Kayak sih gitu lah, kayak tempat-tempat pulsa gitu. Berarti mau bikin PT berarti ya? Oh enggak dong. Jangan. Berarti lebih ke banyakin cabang. Ada sih gitu. Terus kalau untuk yang kedua pengen, insya Allah kalau banyak rezeki ya. Amin. Pengen membuka kayak beli tanah untuk membuka kayak bikin rumah-rumah kayak berapa pintu dulu gitulah buat. Iya. Mau bikin klaster. Iya. Mau bikin klaster. Masa pintunya doang? Lagi pintunya itu tadinya. Ya udah rumahnya aja tanpa pintu. Oke, untuk kamu gimana? Kalau buat saya sendiri, emang dari kecil sih pernah punya cita-cita. Gimana sih rasanya kan kalau ngeliat orang-orang kayak bisnismen kayak Steve Jobs atau yang lain-lain tuh kayak lihat kok hidupnya kayak mukanya glowing lah gitu, kayak nggak ada pikiran dompet sempit gitu. Jadi saya pernah berpikir tuh bahwa kayaknya kalau misalnya saya diri sendiri nih
ngambil jurusan yang mungkin ini tergolong baru tapi punya peluang tuh yang sangat luas nih. Bisnis digital tuh sebelumnya kan saya juga pernah bertanya kan kepada dosen yang lain bahwa bisnis digital tuh kelulusannya itu masih dalam lingkup luas dan masih banyak banget peluangnya. Oleh karena itu makanya saya milih bisnis digital, dan saya percaya sih kalau mungkin kalau saya milih bisnis digital ini masa depan saya mungkin bisa kayak Steve Jobs. Atau mungkin lebih dari Steve Jobs juga boleh. Bikin produk selain Apple. Nanas. Bikin PT-nya juga. Iya dong. Cita-cita kan nggak boleh pendek-pendek pasti gitu. Iya. Nah, saya juga sebenarnya kalau di zaman saya kuliah dulu tahun 2012 ada bisnis digital, sebenarnya saya bakal ngambil bisnis digital juga. Karena menurut saya tuh bisnis digital terlalu visioner dengan dunia yang sekarang ini. Contoh simpelnya aja, waktu saya kuliah nih saya ngambil manajemen, ngambil pemasaran, dia 1 S2. Nah, saya tuh sempat nanya sama dosen saya, bisnis digital atau digital marketing itu gimana sih? Nah, berhubung tim pengajar di kampus saya dulu tuh umurnya tuh udah 45-an ke atas. Nah, jadi itu udah hampir mirip dengan umur orang tua kita. Yang kalau misalkan buka WA itu tangannya banyak kayak Itu fontnya gede itu. Gede aja. Fontnya gede. Jadi mereka tuh nggak luwes gitu, nggak ngejelasin soal digital marketing. Yang mereka tahu tuh cuman mindahin dari konvensional ke digital doang. Sampai di situ doang. Padahal kan kalau kita cari tahu sendiri nih, bisnis digital itu lumayan luas skupnya. Nggak cuma dari konvensional ke digital doang. Kalau gitu doang mah cuma anak SMA cuma bisa kayak gitu kan. Semua bisa buat Instagram, buka TikTok segala macam. Tapi kan ngelitnya kasarnya itu kita masih nggak tahu nih kan. Nah, berhubung kalian di bisnis digital ini, seingat saya itu mata kuliah bisnis digital itu lumayan hybrid. Kalau saya bilangnya hybrid sama dengan mata kuliah di manajemen. Jadi manajemen itu sebenarnya program studi hybrid kalau menurut saya. Itu ilmu ekonomi dicampur sama psikologi. Nah, kalau murni ilmu ekonomi itu mereka cuma masuk di keuangan doang. Nah, kalau ilmu hybrid itu di SDM, di pemasaran, di manajemen. Nah, kalian ini sebenarnya kalau menurut saya ilmunya hybrid. Karena kalian tuh nggak cuma belajar soal manajemen, tapi kalian belajar coding juga kan? Kalian belajar coding di semester berapa? Semester 1 belajar. Nah, semester 1 kalian udah belajar algoritma. Nah, di situ kalian udah belajar apa aja tuh selama di algoritma itu? Belajar Java sih. Belajar lebih Java. ke mungkin karena masih dasar, jadi kita masih memahamin dasar-dasar dari coding. Jadi kayak masih kayak tinggal apa sih yang array, while gitu-gitu. Nah, itu sebenarnya wajar sih, karena kita itu nggak mungkin langsung belajar yang banyak gitu, karena kemampuan otak kita mungkin nggak sanggup sampai sana. Nah, jadi mungkin awalnya kalian belajar array, terus entar kalian ada digital marketing, manajemen pemasaran, atau kayak di mata kuliah saya kan ilmu pengantar ekonomi. Nah, itu kan emang beneran isinya hitung-hitungan semua kalau menurut saya. Nggak ada sangkut pautnya sama psikologi, sama manajemen. Nah, jadi kalian itu banyak entar mungkin banyak ke psikologinya juga, terus banyak ke codingnya juga, tapi nggak kayak orang sistem informasi yang fokus ke coding aja. Paling kalian tuh kalau menurut saya tuh nanti mungkin saya nggak tahu ada apa enggak, saya belum baca draft dari semester 1 sampai kalian lulus mata kuliahnya apa aja. Mungkin ada machine learning, kalian tahu machine learning nggak? Nggak tahu tuh. Nah, machine learning itu dia kayak tools gitu untuk analisis data. Jadi dia bisa memprediksi data ke depannya. Jadi kayak dukun, tapi dukunnya berdasarkan data, bukan cuma bukan. Ini dukunnya udah apa sih? Udah apa tuh? udah masa depan. Bukan yang masuk penjara kan? Jangan dong. Bahaya Jurang banget ini. Nah, jadi machine learning itu sebenarnya ada banyak kategorinya, ada decision tree, ada saya lupa, pokoknya ada banyak tools-toolsnya. Nah, jadi di machine learning itu kita memprediksi data. Contohnya kita punya data 1 tahun belakangan soal konsumen kita, mereka itu belanja apa aja, ntar tinggal dimasukin ke machine learning-nya, itu dia bakal ngeprediksi sebulan ke depan itu penjualannya berapa. Tapi prediksi ini enggak 100% ya, kalau 100% dia udah ngalahin Tuhan. Paling cuma 60% doang mereka berhasil memprediksi. Misalnya si Dimas nih, coba kita suruh si Dimas buka TikToknya. Lihat algoritmanya nih. Learning itu kayak gitu.
Machine learning itu kayak gitu, dia ngebaca apa yang udah pernah kita Program. lakuin sebelumnya. Contohnya nih, si Dimas misalkan sering cari soal bola, aman kan bola. MU. Iya aman, keluar semua bola. Terus tiba-tiba nih ada iseng si Dimas nih, ada berita viral. Iya. Misalnya apa ya berita viral? Misalnya ada kontroversi A B C D E F G. Nah, dicek nih sama Dimas nih. Begitu si Dimas ngecek, algoritma yang bola tadi itu udah langsung berubah drastis. Isinya apa Dimas? Yang joget-joget nggak? Aduh. Jangan dibuka dong. Bahaya. Nah, jadi kayak gitu. Jadi algoritma itu sebenarnya luas, ada machine learning juga. Tapi kalau menurut saya tuh kalian itu kayaknya fokusnya di data analis sama machine learning kayaknya sih kalau menurut saya. Nah, data analis itu lumayan gede peluangnya untuk kerja di dunia yang sekarang. Terus ada yang tahu SEO? SEO. Oke, jadi SEO itu misalkan nih si Dimas di Google nge-search baju bola. Terus ya pasti bakal banyak kan, ada yang dari link dari Shopee, Tokopedia, terus ada baju bolanya juga, ada timbolnya, ada berita segala macam. Nah, jadi ketika si Dimas ntar buka Instagram. Ketika dia buka Instagram, nah ntar ketika dia buka story teman-teman ya, dipencet sekali, skip 2 kali, 3 kali, ntar bakal muncul iklan jersey bola. Nah itu biasanya itu mungkin itu kayak begitu, itu namanya machine learning, data analis itu digabung jadi satu. Jadi mereka ngeprediksi orang mana-mana aja yang bakal ngebeli ini produk. Nah jadi misalnya si Dimas kayak punya usaha tadi tuh ngiklan di Instagram, ntar bakalan muncul situ di Instagram teman-temannya yang walaupun dia bukan teman si Dimas bakal muncul juga. Nah kayak gitu. Dari sisi saya tuh kayak gitu. Kalau menurut kalian tuh sekarang tuh kita kenapa sedikit lari ya sedikit saya berhubung ke orang Medan jadi ngobrolnya agak lain bahasanya. Sedikit kita agak berubah ke digital, ini digital, iklan digital, belajar digital. Udah pernah kan belajar digital kan? Iya. Belajar online Dari digital, kan? Nah, menurut kalian belajar online itu efektif apa enggak? Ayo jujur. Kalau menurut saya sih belajar online itu 50-50 sih, apalagi dengan generasi sekarang ya. Karena kalau emang ada orang yang niat banget buat belajar, pas lagi daring pun nggak tiduran, dia duduk terus pakai baju rapi, mandi. Iya, sambil makan, sambil main ML. Kalau makan oke. Nah, kalau menurut saya sih kayaknya kalau kuliah online itu emang 50-50. Karena waktu saya kuliah kemarin juga itu sempat ada 50-50 dan emang saya salah satu mahasiswa, saya mohon maaf sama dosen-dosen saya dulu. Saya kalau misalnya kuliah online tuh saya cuman matiin kamera terus saya rebahan biasanya. Karena kadang-kadang tuh kontennya kurang menarik kan. Kayak misalnya yang misalnya ngejelasin tentang digital marketing itu tuh nggak ada ngebahas apa yang ada hari ini, mungkin terlalu teoritikal kalau saya bilang. Jatuhnya flat ya. Nah kita tuh udah beda zamannya, kita tuh lebih suka ngomong yang real aja kan, yang viral, yang fakta yang emang udah ada di lapangan. Nah itu jadi lebih masuk kan, lebih nggak ngantuk lagi kalau di kelas kan. Kalau teoritikal itu jadi ngantuk juga, di kelas juga kayak gitu. Kalau misalnya kontennya itu kurang menarik, kita jadi bosan main ML, ngecek Instagram. Kawan-kawan masuk bisnis digital. Iya, itu kan banyak prakteknya kan. Iya, terus sekarang juga kalau singkat kalau tamat sarjana apa sih belakangnya? STR. Nah, STR itu kan beda juga kan. Jadi kalau misalkan kalian di lapangan, mungkin ketika kalian ngelamar kerja kalian lebih mungkin dipilih lagi di bidang-bidang tertentu kayak digital marketing, kayak di social media marketing, di search engine optimizer yang saya bilang tadi. Nah terus dengan hal-hal yang kayak gitu kita bisa jadi lebih aware lagi dengan apa yang ada di sekitar kita. Karena kebanyakan zaman sekarang tuh cuma tahu dari pindahin dari konvensional doang, kayak saya bilang tadi, konvensional ke digital buat Instagram. Terus udah Instagramnya dibiarin aja gitu, followernya 20, 30, 40. Itu kan percuma, ngubang-ngubang waktu jadinya. Jadi emang harus di branding itu emang harus kuat lagi, lebih kuat lagi. Jadi misalnya kayak Dimas mau bangun usaha, mungkin nggak cuma di Instagram. Karena menurut saya Instagram itu algoritmanya itu terlalu kompleks. Kita nggak bisa tiba-tiba viral kalau kita nggak buat masalah. Benar, itu paling benar. Terus kalau misalnya kita mau gampang cari followers, itu sebenarnya harusnya kita bukanya di TikTok, karena TikTok itu banyak bocil-bocil, nah mereka itu lebih masif di situ. Kalau di Instagram itu lebih banyak generasi kita
yang introvert, mereka tuh fotonya 0, fotonya 3, 1 doang, mukanya nggak ada sama sekali. Kerjaannya itu cuman dua kerjaan aja. Contohnya ngeliat story teman-temannya doang, sama upload jarang. Kadang-kadang cuma ngeliat explorer. Nah, ngeliat beranda juga udah jarang sekarang ya. Udah nggak pernah kita lakuin. Nah itu makanya di Instagram itu algoritma agak lebih sulit. Kalau di TikTok karena dia full video, dari awal mereka rilis juga video, jadi kita lebih nyaman di situ kan. Scroll kayak Dimas nge-scroll joget-joget terus di scroll sampai subuh. Kayak gitu. Di scroll terus kan ya. Karena itu nggak ada endingnya kan. Nah nggak ada endingnya itu terus. Kalau di Instagram tuh mereka lebih kompleks lagi. Misalnya nih Dimas hobi bola terus ada dicampur sama berita, jadi agak random gitu algoritmanya. Kalau di TikTok ya flat aja gitu, yang joget semuanya sesuai orang, apa yang dia mau bakalan keluar di user. Jadi kalau kalian mau lihat viral apa langsung jadi kalau kalian mau lihat di video seseorang, buka aja akun TikToknya. Kalian lihat 3 slide awal itu mereka nontonin apa aja. Berarti dia itu kerjaannya di rumah kayak gitu semua. Aduh. Nah kalau misalkan di digital marketing kan kita ngeklasifikasi konsumen. Kalau yang kayak bilang saya di Instagram itu konsumennya mungkin umur kita sama yang mentok ke 30-an lalu dikit. Nah kalau di TikTok itu menurut saya lebih mudah lagi penggunanya, bisa bocil, bisa kayak kita nih. Ada juga bapak-bapak, nggak bisa kita halangi, memang ada bapak-bapak di situ. Nah jadi mereka tuh lebih masif lagi untuk iklan di situ. Misalnya kalian punya produk yang general, yang umum, misalnya mau jual jersey bola, mending masuknya di TikTok dulu baru di Instagram. Instagram itu cuma dijadiin katalognya aja. Iya benar. Kalau dijadiin tempat jualan itu nggak bakal susah. Kurang banget kalau di situ. Nah kalau misalkan kalian jual barang yang berbau orang tua, mendingan kalian masuk di Facebook. Nah karena orang tua kita semua pakai Facebook kan. Iya benar. Upload itu segala macam. Ntar kalau ada berita hoax di forward ke kita. Aduh. Banyak tuh. Kalau misalnya orang tua kan selalu kayak gitu kan, mereka tuh cari yang udah lama kita gunain baru kita gunain. Nah kalau kayak barang-barang orang tua gini, atau mungkin LP3 ini mungkin ada keinginan untuk ngiklan di Instagram, di Facebook, karena isinya kan orang tua semua. Nah jadi orang tuanya bakalan nge-influence anak udah masuk LP3 ya. Kan iklan di Facebook kan. Karena dengan yang saya lihat di lapangan, kelas-kelas yang ada itu rata-rata memang referensi dari orang tua semua. Jadi anaknya ini nggak tahu mau kuliah di mana, terus bingung mau ngapain, ya udah masuk LP3 aja, deket dengan rumah, terus biayanya nggak mahal, terus ada program studi bisnis digital kan. Nah jadi lebih banyak lagi yang bisa dipelajarin. Nah kayak gitu. Nah kalau menurut kalian yang kalian pelajari, bukan kalian pelajari sih, yang kalian udah alami selama ini, bisnis digital itu sebenarnya ngaruh nggak sih sama hidup kita? Kayak misalnya apa ya, mau makan search dulu atau apa gitu. Sebenarnya ngaruh banget, bisnis kita tuh ngaruh banget karena makin zaman semakin canggih. Ke depan mungkin semakin udah yang dulunya handphonenya udah kayak gimana, sekarang handphonenya udah berlayar. Iya benar. Udah bagus banget nih kamera dia. Gitu. Udah lewat dalam kualitasnya juga. Nah, maksud saya itu banyak orang tua kita itu atau baik teman-teman kita yang gak ngerti soal kehidupan untuk kedepannya, soal bisnis kita. Contohnya bisnis kita ini. Oh mungkin contohnya kayak gini nih. Mungkin kalau misalnya nih cowok-cowok kan suka nongkrong nih kan. Iya. Terus pada goblok gitu nggak tahu mau kemana kan. Kita mau kemana? Nge-search di Google kafe terdekat. Iya. Nah terus kalau di kafe terdekat nih, kalian tuh biasanya nge-search yang gimana? Maksudnya kan ada banyak tuh. Kalian udah pilih yang kayak gimana? Ada ratingnya yang gede, ada yang kecil, ada view. Enggak views, iya lebih ke view biasanya. Nah kayak gitu. Jadi kalau menurut saya nih, kalau misalnya kalian punya bisnis kafe atau segala macam, yang perlu kalian kuatin itu sebenarnya di Google bisnisnya. Google bisnis itu yang ngebuat, misalnya kita search kafe terdekat, terus ada nama kafenya, kafe ini, ratingnya berapa, fotonya berapa. Nah itu sebenarnya yang paling banyak di search. Saya juga dengan pengalaman pribadi saya tuh, saya lebih suka nyari kafe atau tempat makan segala macam yang ratingnya itu tinggi, yang udah 1.000, 2.000. Jadi kita ngerasa oke, tempatnya banyak yang datang kan. Gak mungkin kan kita datang di yang masih 0 review kan. Kadang-kadang suka nge-prank gue yang 0 review, pas kita datang tempat cuma sepetak doang. Jadi kayak gitu. Terus kalau misalnya nih, kita kan belum datang nih, kita mau ngeliatin harganya.
kadang-kadang kan mereka ada masukin daftar Iya. situ kan. Jadi kita merasa aman nih kalau mau jajan di sini. Takut Jangan kita tiba-tiba dapat. kita udah pesan ini 50.000 nih harganya. Aduh, bayarnya gimana? Saya pernah Pak ngalamin Pak, saya ke kafe. Terus emang di fotonya bagus tuh. Saya iseng-iseng aja Mas datang kunjungin ke tempatnya. Udah gitu pas saya interview, sampingnya sungai, sampingnya kolam lele. Mau kali nggak tuh? Sekarang Kesel banget. Minumannya mahal nih Pak. Nah itu makanya kita tuh kalau misalnya ngelihat review itu coba lihat ratingnya dulu. Nah di rating itu kadang-kadang orang tuh bisa jujur bisa enggak. Tapi ini saya kasih insight baru sebenarnya rating itu bisa dibeli. Jadi banyak kafe-kafe itu yang ratingnya sampai 1.000 review, 2.000 review sebenarnya itu mereka beli. Nah ini masuk dari digital bisnis kayak gini. Kita itu kan udah tahu nih kalau misalnya konsumen itu mau cari yang reviewnya gede. Kalau kita organik nih cari sendiri 100 itu nggak mungkin dapet kan. Iya. Bakalan susah kan nyari 100 orang kan. Nah, jadi ada trik lainnya. Jadi kita tuh bisa beli rating. Sebenarnya di Shopee tuh ada, kalian cek aja beli rating Google review. Nah itu ada, jadi setiap ratingnya itu harganya cuma 5.000 atau 1.000 saya lupa. Nah jadi ketika rating kita itu udah lebih tinggi daripada kafe-kafe yang lain, otomatis tuh kita jadi pilihan utama kan. Secara nggak langsung, mau itu ngeprank kafenya, mau itu bagus atau enggak, secara review yang udah bagus pasti kita bakalan kesana kan. Apalagi kalau ada foto segala macam. Nah itu tuh kayak gitu di digital, kita tuh harus mempengaruhi pola pikir orang yang awalnya nggak mau ke tempat kita jadi ke tempat kita. Terus kalau di Google itu biasanya kan ada yang pertama, kedua, ketiga. Iya. Nah semakin tinggi rating kita semakin nomor 1 kita. Biasanya itu kayak gitu algoritmanya. Jadi kalau misalkan kalian baru buka kafe, kalian pengen paling atas, itu nggak bisa. Bisanya kalau kalian bayar ke Google jadi ads paling atas, atau yang organik kalian buat sendiri ratingnya. Kita beli rating di Shopee atau segala macam. Nah itu bisa dengan cara kayak gitu. Nah itu cara mempengaruhi perilaku konsumen. Nah itu mungkin nanti kita pelajarin lagi di mata kuliah yang lain. Nah menurut kalian selain rating dan segala macam, menurut si Dimas nih, kalau misalkan kamu mau mau jalan-jalan atau mau main futsal, nyari lapangan segala macam, kita kan nggak tahu nih Jabodetabek luas kan. Kamu nyari lapangan itu gimana menurut futsal? Kalau untuk saya sendiri, kalau cari lapangan futsal itu yang pertama dari apa sih, kualitas. Kan ada yang apa sih, itu ada yang rumput, ada yang Saintifik Saintifik. Iya, ada yang benar itu. Ya itulah. Kalau dari saya sendiri punya yang itu tuh daripada yang rumput. Soalnya kan kalau sepatu futsal kan lebih cocok kan yang apa sih, main di lantai gitu ya. Nah kalau buat di rumput itu kayak kurang aja lah. Ada kan merek sepatu kayak misalnya di rumput kayak licin banget, ada yang enggak. Makanya pernah ngalamin sendiri sih itu. Saya kalau di rumput kan sepak bola ya, kalau futsal kan. Tapi biasanya nyari futsalnya tuh nyari lapangan futsalnya nih dari teman ke teman kah, atau nyari search di Google atau nyari di TikTok. Itu biasanya Dimas tuh nyarinya gimana? Atau dari tetangga. Dimas kalau di TikTok ada lapangan futsal dia. Nyarinya apa tuh di TikTok? Oh, kalau saya nyari lapangan futsal sih dari teman ke teman sih, yang lebih masih lebih bagus lah tempatnya dibanding yang tempat-tempat yang lain. Ngomongin tadi Dimas kan ngomongin sepatu futsal nih. Nah ngomongin soal sepatu, mungkin kalian yang suka marketing nih, ada yang suka marketing. Iya. Kalian Kami juga jualan sepatu Pak. Oh iya benar. Wih, jualan sepatu nih. Jual sepatu, nama tokonya apa? Pokoknya Flower. Nah itu kita coba ditanyain sama Dimas, dia jual sepatu apa aja dan gimana. Nah kalau masalah sepatu nih, sebenarnya di Indonesia itu banyak brandingan sepatu, ini masuk ke digital marketing juga ya. Iya. Brandingannya tuh lumayan oke. Mereka itu saya bilang tuh brandingan jualan mahal. Kalian pernah dengar brand yang namanya Kompas? Tahu. Nah itu kan di awal mereka rilis kan mereka jual mahal sama konsumen kan. Kita nggak tahu mereka jualan di mana, tiba-tiba 1 detik udah sold out. Nah kalau sekarang kan mereka udah kolaborasi sama Tokopedia kan, jadi 24 jam. Nah kalau dulu tuh di zaman saya masih kuliah, itu buat nyariin sepatu aja itu belum tentu bisa ada. Langka banget. Jadi mereka tuh sistem ngejualnya tuh digital marketingnya masifnya lumayan masif. Jadi mereka rilis produk ABCDEFG. Jadi banyak kolom komentar tuh yang isinya kalau misalnya nggak bisa produksi sepatu, nggak usah jualan. Nah sebenarnya negatif komen ini sebenarnya leadnya itu ke positif way kalau menurut saya. Jadi komen negatif ini kan semakin banyak. Jadi yang ngelihat mereka tuh jadi semakin banyak juga. Ini sepatu apa sih? Nah jadi marketingnya itu mereka emang ke arah sana.
kalau saya baca story-nya mereka tuh coba niruin marketingnya Supreme. Tahu Supreme nggak? Tahu. Nah, Supreme itu kayak gitu juga. Mereka tuh barang sedikit, tapi marketingnya itu lumayan gila-gilaan. Barangnya paling cuma 100 piece doang. Nah, kalau sekarang kan mereka tuh udah ada toko fisiknya juga kan di Jakarta Selatan. Terus online shopnya 24 jam. Nah, kalau dulu tuh emang cuma bukanya dari jam 10 sampai jam 10 lewat 2 doang. Nah, di situ sold out semua. Nah, saya pernah ngalamin tuh beli-beli kayak gitu. Itu kan ngebuat rasa penasaran umat manusia yang jadi kepoan kan, ini sepatunya bagus apa enggak sih, nah ini gimana sih. Nah itu masuk ke digital bisnis. Jadi kita itu kalau mau bangun branding itu kita pikirin semua titiknya, nggak cuma jual barang doang. Kalau kita jual barang doang ya mending kita jualan di pasar aja kan. Apa bedanya sama kita jualan di pasar di pinggir jalan itu sama aja. Yang membuat kita beda itu karena brandingannya. Kayak Kompas, mereka brandingannya itu lumayan kuat, sangat-sangat kuat kalau salah satu brand di Indonesia. Terus kalian ada tau nggak brand-brand lain yang marketingnya itu gila-gilaan kayak Kompas? Apa aja, sepatu, baju, celana yang menurut kalian tuh out of the box? Sebenarnya kalau lagi sekarang ya, sepatu sebenarnya. Sepatu apa aja tuh? Mereknya? Sebutin. Mereknya sebutin. Iya. Kan nggak di itu sport shop. Apa dong? Oh iya apa? Kayak misalnya Adidas. Nah, Kalau iya. ini Adidas kan dari tahun ke tahun tetap terus naik terus. Sekarang Ortus pas 2019 itu lagi naik-naiknya. Ortus itu lokal apa internasional? Itu Lokal. Lokal ya? Iya. Mereka tuh jual sepatu apa? Olahraga lebih gede. Olahraga kayak futsal, buat jalan. jogging lah. Saya baru dengar sepatu sih. Iya. Yang kayak kamu pakai itu kan ya? Iya. Yang logonya Iya, bulat betul. kayak Iya. gitu. Iya. Nah, Yang terang-terang. Mau dibawain? Jadi klik yang kuning. Klik yang kuning. Ada lagi main yang pernah. Kalau ini sih waktu kemarin kan sering lihat di TikTok tuh Aero Street. Nah iya benar, Aero Street. Dia tuh kemarin tuh ngeliat kan. Jadi mereka kayak memang lagi bener-bener banyakin diskon. Tapi dia punya cara juga yang pakai tote bag tapi yang gede banget. Jadi orang kalau habis beli Aero Street itu pas di jalan di mall tuh kan orang gede-gede tuh. Biar Orang jadi penasaran biar gitu. kelihatan kayak orang Iya. kaya belanja banyak gitu Iya. kan. Padahal mah isinya Padahal isinya satu doang sepatunya. Udah satu Padahal diskon lagi. Iya. Padahal cuma beli pulpen doang. Itu sih kalau menurut saya sih itu keren sih brandingnya. Saya brand yang collab sama band metal itu Aero Street bukan sih? Band metal. Iya, Metallica, saya lupa apa. Oh, Metallica ini ya. Iya. Baju ya, iya. Baju sama sepatu, saya lupa. Apa ya? Aero Street itu baru kemarin tuh ke anime loh, kayak Looney Tunes. Apa ya? Saya lupa, kayaknya ada di namanya. Lumayan terkenal tapi saya lupa nama brand. Mungkin nanti kita cari tahu aja. Ya, kita cari tahu aja. Nanti kalau misalnya ada selanjutnya nanti. Kalau ada. Kalau kami sih part 2. Soalnya di Viewers-nya. viewers yang lain itu cuma 250. Nah, kalau kita berapa nih kira-kira? 2K. 2000. Nah, selanjutnya kalian ada yang mau kalian tanya nggak yang kalian buat kalian penasaran? Ada Pak, saya Pak. Sabar. Belum coba beres. Dulu penasaran Iya. kita ya kan. Nah, gini Pak. Mungkin ya. Pada Pak mau nanya. Enggak, Bapak ya. Bapak muda kita ya. Mau jawab. Bapak muda kita. Kan baik lagi ke bisnis digital. Digital itu kan banyak yang namanya kayak efek penipuan segala hal itu kan. Itu bagaimana cara supaya kita tahu kalau misalnya itu jeleknya, itu hal yang negatifnya. Sedangkan di luar di suasana aja banyak menggunakan tapi naik gitu dibandingin yang hal yang positif tapi tidak naik. Itu gimana caranya Pak? Nah, mungkin ini Mengatasinya. maksudnya Dharma. tapi maksudnya Dharma. Baru kenalan. maksud si Dharma tuh mungkinnya kayak gini. Mungkin dia tuh udah bisnisnya sama nih. Sama jual sepatu. Iya. Yang nggak punya online itu bagus sepatunya, tapi yang online tuh sepatunya nggak bagus, tapi tetap dia yang laku daripada ini. Nah, mungkin karena dia tuh enggak terlalu, mungkin bukan enggak peduli juga sih, kurang ilmu pengetahuannya soal bisnis digital.
Karena kalau di bisnis digital tuh emang kalau menurut saya rada-rada kompleks, karena di e-commerce itu kayak Tokopedia sama Shopee sama social media marketing itu dua hal yang berbeda, nggak bisa disamain. Karena kalau di e-commerce itu biasanya gini, kita anggap aja Dimas buka toko di Shopee, terus dibiarin aja kayak gitu. Sama aja kan, ngapain dibuat? Sama aja kayak bocah-bocah kosong kan. Buat apa dibiarin aja kayak gitu kan. Nah kalau kayak gitu minimal kita tuh harus tahu dulu ini yang kita jual tuh untuk siapa. Misalnya ini Dimas jual sepatu untuk cewek-cewek kuliahan, umur berapa, harganya juga masuk di akal 50 ribuan, 60 ribuan. Nah ketika dia udah ketemu sama target marketnya, ini tuh dia tuh harus punya koneksi ke sosial medianya. Selain sosial media, di e-commerce-nya dia harus juga ngeluarin, namanya kita usaha, kita harus ngeluarin modal buat iklan di e-commerce-nya. Nah kalau kalian pernah ngecek ini nggak, kayak misalnya di Shopee atau Tokopedia, kalian cari sepatu bola, terus yang di atasnya tuh ada tulisan AD kecil, kayak ads kecil gitu. Iya. Pertama, kedua itu ada. Nah itu bayar, mereka tuh bayar ke Shopee-nya. Jadi barang kita tuh langsung ada di atas. Nah kita tuh kan kalau membeli produk selain dari review, kita lihat yang paling awal muncul kan. Iya kan. Nah itu bisa jadi pancingan untuk orang beli. Dan selain itu juga, mungkin kalau jual tadi sepatu cowok, sepatu cewek, mungkin kalian masuk ke TikTok buat konten yang emang ke cewek-cewekan. Mau kalian pura-pura jadi cewek Lima tuh gitu. Mau gimana pun juga kalian harus ngelihat mereka sebagai pasar kalian. Jadi kan nggak boleh malu kalian ngejual barang-barang cewek. Kenapa? Emang yang jual barang cewek kan kita cari uang gitu kan. Nah ngelitnya tuh harus kayak gitu. Jadi ntar bisa dikonekin dari TikTok ke Tokopedia, atau dari TikTok kalian buat linknya ke WA atau segala macam. Nah untuk menghindari penipuan yang ditanyain sama Dharma tadi, nah kita itu bisa cek reviewnya dulu. Kalau misalnya si Dharma nanya balik, Pak kalau dia nggak ada yang beli gimana Pak? Nah itu bisa 50-50 tuh. Kalau kata anak muda sekarang bisa gacha, bisa beneran ada, bisa beneran nggak ada. Karena belakangan ini kan ada nih, kayak misalnya jual iPhone, terus dikirim ke rumah cuma sabun doang. Nah itu beneran gacha kan. Nah jadi emang kita tuh selain ngelihat produknya, kita lihat profilnya. Mungkin dia waktu produk ini tuh nggak pernah jualan sama sekali, tapi dia ada produk lain yang udah jual sampai 1.000, 2.000. Nah itu mungkin masih oke, masih fine aja. Kalau misalkan kalian nemu dia jual produk ini 0, yang lain juga 0, itu bisa jadi gacha, sangat gacha. Jadi harus dilihat juga historical mereka pernah jualan apa enggak. Nah itu yang jadi problem sebenarnya. Terus kalau misalkan nih penipuan itu sebenarnya banyak, seingat saya banyak di Instagram. Contohnya nih, saya pernah lihat mereka itu meniru account Adidas, tapi harganya setengah. Pernah lihat nggak? Saya pernah lihat tuh. Jadi, nah kayak buy one get one, terus harga yang aturannya jadi 3 juta, dibuat mereka jual 1.000 doang. Nah itu jangan percaya sama account kayak gitu. Kalaupun kalian mau percaya sama account kayak gitu, mereka ada nomor WA. Mereka tuh paling anti sama e-commerce, karena ntar uangnya pasti balik kan kalau di e-commerce kan. Kalau dari WA transfer langsung itu mereka biasanya nggak pakai rekening, mereka pakai OVO, pakai fintech, financial tech kayak OVO, GoPay segala macam. Mereka nggak mau pakai rekening karena kalau di rekening itu data pribadi lumayan lengkap. Jadi kalau di OVO mereka bisa aja saya pinjam KTP-nya Dharma, saya buat OVO segala macam. Terus saya jadi penipuan, ntar yang ditangkap si Dharma kan. Kayak gitu. Kayak pinjol. Nah, jadi kayak pinjol. Terus kalau misalkan kalian mau lebih advance lagi, kalian punya get kontak kan? Punya. Nomor WA-nya masih di get kontak. Kalian cekin hashtagnya. Kalau penipu profesional, mereka tuh beli get kontak premium buat ngehilangin hashtag. Itu jadi tanya. Terus kalau emang mereka jualan murni, itu biasanya hashtagnya beneran ada. Misalnya admin online Adidas ini segala macam. Nah itu harus kalian lebih peduli lagi dengan hal-hal yang kayak gitu buat menghindari penipuan. Tapi kayaknya di zaman yang sekarang udah susah sih, udah jarang yang nipu. Karena kalau misalkan di e-commerce kan ya uangnya balik, Tokopedia, Shopee. Nah yang mungkin yang sering ketipu ini kayak umur orang tua kita. Iya benar. Karena tuh percayanya 100% sama dunia kita. Kalau kita kan bisa nyari nih kan, apa aja yang bisa, apa yang enggak. Nah kalau misalnya orang tua kita tuh kayak bablas aja gitu, kayak anak SD dikasih HP terus jadi aja semua apa yang dibuat. Lihat rating aja enggak lihat rating. Lihat rating kan beli segala macam. Asal bagus. Iya. Mungkin yang pernah kalian lihat di sosial media yang komplain sama barang COD segala macam kan bapak-bapak tuh kan. Iya. Nah mungkin mereka kemakan iklan-iklan ini yang harusnya mungkin jualan dapat baju ini mereka nggak sesuai segala macam.
terus bawa golok musir-musir kurirnya kan kasihan kan digolok-golokin kan mereka nggak ada salah. Nah jadi mungkin kalian juga bisa lebih aware ke orang tua kalau misalkan ntar mau beli barang dicek dulu segala macam kayak gitu. Nah jadi bisa lebih ini lagi, lebih aware lagi, nggak asal beli aja gitu. Iya. Kadang-kadang masuk ke grup ini segala macam. Tapi kadang-kadang orang tua kalau dikasih tahu susah sekali. Emang benar, semua orang tua tuh pasti kayak begitu. Mereka tuh bakalan susah dibilangin karena kalau bapak muda enggak dong. Nah kayak gitu, kalau orang tua tuh emang susah sih buat menanggapi teknologi yang baru. Bahkan dulu waktu saya kuliah nih, saya balik lagi ke zaman saya kuliah. Dulu tuh saya pernah punya dosen yang waktu presentasi nih kan pakai PowerPoint ya. Iya. PowerPoint-nya ini hitam putih doang. Aduh. Sebut nama nggak ya? Hitam putih doang. Dan itu emang cuma tulisan doang. Kita kan ya bosen ya ngeliat kayak gitu. Apalagi kalau misalnya simpelnya kita di aplikasi chat, itu kan beragam kan warna background kayak WhatsApp warnanya hijau. Kalau misalnya Telegram itu bisa biru bisa putih. Nah itu kan jadi variasi sama kita. Kalau misalnya kita ngeliat yang putih itu jadi ngeliat kayak jadi nggak ada kemata tuh jadi nggak oke kan jadi iya ya gitu jadi nggak ada ya semangat nih ini pak ini segala macam kayak gitu. Nah terus biasa kalau saya ngajar di kelas tuh saya lebih sering pakai Canva yang warna-warni biar mata kalian itu nggak ngantuk karena saya tahu kadang-kadang saya ngajar mata kuliah yang lumayan bosenin karena emang nggak bisa dilucu-lucuin mata kuliahnya. Kayak pengantar ekonomi itu agak susah dilucuin karena emang itu kan semua isinya. dosennya juga susah kan. Dosennya saya kan. Masih koordinasi. Nah ya, terus biasanya tuh kalau mata kuliah yang lain saya tuh lebih banyak ngasih referensi yang ada di dunia nyata. Kayak misalnya lagi ada yang viral, kalau misalnya kayak di mata kuliah pelayanan prima itu saya masukin contoh viral di ST, tahu kan ST yang komplain, terus ST-nya marah lagi, marah segala macam, endingnya dia diucapkan segala macam. Nah lebih ngebahas itu, nge-breakdown masalahnya kenapa. Terus misalnya kalau di manajemen keuangan atau manajemen investasi, saya tuh lebih suka ngeliatin film, YouTube. Kayaknya di setiap kelas saya tuh saya selalu nampilin video atau YouTube. Nah maksud saya ngasih kalian tuh biar misalnya nih, saya tahu nih kalian lagi bosen, lagi ngantuk segala macam. Nah itu pasti saya selipin nih kayak gitu. Misalnya film ini, YouTube ini. Karena biar kalian semangat lagi, oh ini nyambung ya di sini. Oh ini kayak gini. Jadi biar ngerasa kerangsang gitu otaknya. Oh ternyata bapak ini cuma bukan ngomong doang kan. Capek kan ya orang ngomong doang. Nah kayak gitu. Jadi biar ada hasilnya gitu. Misalnya kalian ngebahas ini. Terus saya tuh lebih sering nanyakin sama mahasiswa soal hal tertentu, misalnya digital marketing. Kalian tuh ngeliat digital marketing gimana karena sebenarnya kalau di kelas itu yang belajar bukan mahasiswanya kalau menurut saya, yang belajar itu sebenarnya dosennya. Karena setiap masuk kelas itu generasinya beda-beda dan cara gunain media sosial itu beda-beda juga. Mungkin antara kita aja udah cara gunainnya itu udah beda. Mungkin saya tuh menggunakan Instagram kalau ada yang mau saya upload doang, habis itu nggak ada lagi saya gunain. Terus kalau TikTok paling kalau lagi BAB di kamar mandi doang. Ngabisin waktu. Terus kalau misalnya di Facebook saya udah nggak pernah buka Facebook lagi. Mungkin kalian lebih masif lagi menggunakan sosial media kayak Instagram, TikTok. Nah itu kan dunianya udah beda kan. Terus bahasanya juga udah beda-beda kan. Kalian udah pakai bahasa skena, mau abangku, punya rokok, gitu. Jadi emang harus di-upgrade sebenarnya tenaga pengajarnya biar mahasiswa itu lebih ngerasa ngobrol sama teman daripada ngobrol sama tenaga pengajar. Karena kalau kita ngobrol sama tenaga pengajar tuh kayak kita tuh takut salah, terus kita tuh takut ngerasa aduh ntar nih gak enak nanya segala macam. Nah rata-rata kalau di mata kuliah saya di yang saya ajarin itu malah mahasiswanya tuh malah kurang ajar semua jadi kayak gini kan. Karena mereka terlalu bebas dengan semua. Ini mah enggak kan? Enggak. Bebasnya itu dalam hal positif. Misalnya mereka nanyain ini segala macam, terus Pak ini kok bisa viral? Nah yang viralnya ini kadang-kadang mereka pilih itu yang agak negatif. Jadi saya agak susah menjelaskan dengan kalimat ilmiah. Jadi saya belokin ke kiri, saya sapuin lagi, saya belokin ke kiri. Nah jadi biar mereka tuh bisa nggak ngerasa kayak belajar di kelas. Karena kalau kita belajar di kelas itu ngebosenin kan.
Iya benar. Betul. Apalagi belajar online segala macam. Lebih baik kita banyakin cerita tentang ekonomi atau apa, ngebahas ini, ngebahas itu. Jadi kalian tuh bisa dapat ini baru, pemahaman baru. Iya. Nah, menurut kalian tuh metode gimana sih yang paling efektif buat ngajar di kelas? Karena kita di kelas kan nggak kayak di SMA cuma sejam 2 jam doang. Kita di sini sampai hampir 3 jam kan? Iya. 4 SKS, 2 SKS didouble. Nah, itu menurut kalian yang masuk sama kalian tuh gimana biar jadi review juga sama teman-teman pengajar yang lain yang bisa membuat kalian tuh jadi semangat lagi belajar gitu. Jadi Kak Dimas mau? Kak Dimas dong. Kak Dimas dong. Kak Dimas tadi Senyum terus. Iya, dari tadi senyum manis ya. kerudung manis terus. Senyum manis. Kalau apa sih kalau menurut diri saya sendiri lah untuk pengajar yang biar mahasiswanya lebih segar lagi lah untuk sisi pengajarnya kayak dari individu pengajar sama mahasiswa kayak di bawah have fun aja, enjoy. Enjoy. Ya, Di bawah kayak satu. Di bawah satu aja. Terus kalau jadi jangan terlalu serius tapi boleh serius tapi adalah sedikit yang kayak biar gak otak mahasiswa kan perlu apa sih? Jokes. Iya. Iya. Sersan. Dosen harus jadi stand up comedian juga. Aduh. Biar saya belajar juga nih. Jangan lupa. Jadi komedi semua nanti. Iya. Lanjut apa lagi? Terus dari segi pengajar lebih baik sih diterapin ilmu-ilmunya yang lebih bermanfaat lah. Jangan kayak boring, nanti kayak mahasiswanya ada yang tidur, ada yang gitu. Lebih ke biar segarin lagi lah mahasiswanya biar kita dari rumah ke kampus mendapat ilmu, bukan kayak kita ke kampus diam duduk tidur udah kan dapat ilmu ya bermanfaat dari dosen tersebut. Nah, jadinya kalau lebih baik kita datang niatin dari rumah ke kampus untuk mendapatkan ilmu dari si pengajar itu kepada kita. Apalagi generasi juga udah beda kan cara belajarnya kan. Nah, buat yang lain gimana? Dari Kak Dania? Kayaknya ada yang mau saya aman nih. Dari Kak Dania. Kalau menurut saya ya, kalau menurut gen sekarang itu emang orangnya introvert dan mereka tuh rata-rata nggak bisa kalau didiemin. Ya, Nah, itu benar. betul. Mereka Itu. bisa didiemin. Itu. Dia harus bener-bener diajak ngobrol. Iya, Dia harus, benar. harus diajak dulu. Harus Makanya dirangkul. kalau metode paling bener tuh ya itu. Jadi kalau misalnya mengajar ya kita harus ngajak ngobrol mahasiswanya. Karena kalau yang ngomong dosen terus kan mahasiswanya pasti ngantuk gitu. Iya. Saya Apalagi kalau- gen-gen sekarang. Saya kalau ngomong 3 jam juga suara saya bakal hilang. Apalagi lagi puasa kan, jangan mungkin minum kan. Iya. Nah, Jadi ngobrolnya sih metodenya ya itu aja, tinggal perbaiki komunikasi antara dosen dengan mahasiswanya aja. Karena kan kalau misalnya pengalaman juga ya, kalau misalnya kita mahasiswa kan masih muda ketemu dosen yang veteran gitu atau sepuh banget, mereka kan jokesnya sama kita dan cara ngobrolnya juga komunikasinya Iya, beda beda. banget. Jadi Benar. ujung-ujungnya bosan gitu, jadi ujungnya ngantuk, jadinya kayak pengen cabut ya gitu. Oke, terakhir nih. Oh, iya. Pamungkas. PT Serius nih. Kalau dari Siapa? Kak Dania nih. Lagi mikir. Biar nggak salah ngomong. Ini setuju dengan Kak Dania nih. Gak boleh gitu, harus beda dong. Pendapat saya setuju. Pendapat saya. Setuju doang. Saya. Studinya itu apa ya studinya? Ini tuh gini. Dalam komunikasinya. Biasanya gimana tuh? Teman-teman. yang- Ngerangkulnya kayak gini nggak mungkin Iya, kan ya? Gimana sih bang rangkulnya? Gitu. Cara rangkulnya Akhirnya gimana? wawancara. Oh, bicara. Tidak memilih teman. Tidak memilih teman gimana sih? Kan dosennya gimana nih? Oh, kalau dosennya yang saya tahu ya, dosennya itu suka ngobrolnya cuma contohnya nih Daniel kan jadi Oh, iya. orang iri dong. Oh iya, disebut satu-satu. Aku mau dong disebut. Oh, jadi ada kesenjangan sosial Iya, gitu ya. dong. Terus biar lebih semangat lagi buat pendidikan di kampus ini. Kan di kampus ini di AP3 ini kan 80% praktek. Iya. Teorinya 20%. Iya. Nah, jujur sebenarnya kalau online itu kayaknya tidak Efektif. masuk ya. Tidak efektif. Belum jalan, Jalan sejauh belum memahami, apalagi kan suka ada kendala kayak jaringan, Ya udah. terus kadang-kadang kalau mau nanya tiba-tiba kelewat, Ya skip. suka di skip banget tuh. Makanya kenapa anak-anak muda ini sekarang itu kayak ibaratnya udah bosen lah, udah rebahan aja lah, ngapain juga. Mending rebahan doang. Iya.
Nah, gitu. Intinya mah Jadi gimana nih? Intinya Jangan, apa? kayaknya kita Intinya apa? Jadi gimana? Metodenya yang baik buat buat dosen untuk mengajar mahasiswa generasi sekarang tuh gimana? banyak prakteknya dong. Prakteknya tuh kayak Bahas gimana? prakteknya mungkin langsung hands on sama. Oh iya, sama ini saya lupa bilang tadi. Di digital bisnis itu sebenarnya kalian tuh harus hands onnya itu kayak gini. Misalkan kayak saya nih ngajar, mungkin ntar saya mungkin dapat manajemen pemasaran atau segala macam. Kita tuh harus pakai tools sebenarnya. Tools itu kayak gini. Misalnya kalau kalian mau di social media marketing, itu toolsnya ada. Ada yang namanya Ubersuggest, ada yang namanya Simrush. Nanti di data analis juga ada banyak toolsnya. Ada mungkin sekarang udah pakai AI-nya lebih gampang. Terus kalau mau desain kalian bisa pakai Canva juga ada AI-nya kan. Saya Iya, udah jelasin udah AI-nya. AI-nya. Terus kalau misalnya kalian mau buat surat menyurat atau mau buat deskripsi produk atau yang namanya storytelling, kalian tahu nggak? Storytelling kita ngejelasin Tahu. produknya. Nah kita bisa pakai ChatGPT segala macam. Iya. Jadi harus lebih banyak menggunakan tools-tools yang ada sekarang. Karena kalau kita nggak pakai tools, cuma belajar teori doang, ya sama aja mending kita buka YouTube kan. Nah jadi gitu. Harus ada hands on-nya sama kalian biar jadi ada pengalaman baru lagi. Kalau mau nanya nih, kalau Boleh. menurutnya tadi kan Bapak nanyanya ke kita, gimana caranya dosen ngajar. Nah, kalau menurut Bapak Tadi aku udah nanya ya tadi ya. Udah. Berarti tinggal Aman. berdua ya. Udah. Oh, Udah saya sapuin. ngajar generasi sekarang tuh gimana sih rasanya, sesulit apa sulit apa gampang nih menurut Bapak nih? Sebenarnya ngajar mahasiswa umur Generasi sekarang. generasi kalian itu sebenarnya gampang. Triknya itu cuma satu. Saya tuh kalau mau ice breaking, saya tuh selalu cari berita viral yang lagi rame di sosial media. Mau itu plus, mau itu minus, itu saya bahas duluan. Jadi kalian tuh ngerasa, oh bapak ini ternyata tahu ini nih, tahu ini. Tuh kan, udah disambung. Ini Darman ngapain ini Darman? Kaget aja. Ayo, kamu tadi ngomongin apa tadi? Ayo. Mas jangan marah Darman. Sorry ya guys, sorry ya. Sorry. Ini salah aku. Salah aku aja. Kau. Lanjut. Tadi sampai bisa jadi potongan di TikTok aja tuh. FTP. Itu salah satu. Jadi saya mau apa tadi ya dia? Digital marketing videonya biar Kalau Kak. digital gitu itu. Jatuh lagi lah. Tadi kita Natural dong jadinya. Jatuh lagi lah. Tadi kita sampai mana tadi? Sampai Enggak. Sama ini cara ngajar. Iya, berita viral. Saya bisa cari berita-berita viral atau saya tuh kadang-kadang bukan suka ya. Suka. Apa tuh? Sering ngeliatin, ngeliatin Labitura. Jadi kan biasanya tuh kalau di kelas saya tuh mahasiswanya tuh kebanyakan 80% cewek, 20% cowok. Kalau di bisnis digital ini yang paling aneh sendiri. Ceweknya sedikit daripada cowoknya. Yang lain itu cewek semua rata-rata. Jadi untuk ngebangun cewek-cewek ini saya tuh baca berita-berita di Labitura. Jadi ada perselingkuhan, ABCD, segala macam. Nah, jadi awalnya tuh membangun itu dulu. Kalau cowok kan ya langsung ketawa-ketawa aja, nyantai aja, jangan terlalu sulit kan. Paling cowok mah Jakarta keras. Nah, ya gitu kan, Jakarta keras ya gitu. Terus banyak tuh akun-akun yang kayak dagelan segala macam. Nah, ngebahas itu aja. Atau cowok ngebahas bola yang tendangannya ke langit dan segala macam. Nah, lebih kayak gitu aja. Lebih ice breaknya lebih enak. Kalian tuh juga ngerasa lebih, oh mungkin bapak ini tahu ini. Nah, ntar saya selipin soal digital marketing atau soal mata kuliahnya. Jadi ini bisa dimasukin sedikit. Jadi saya tuh nggak terlalu fokus sama PowerPoint. Biasanya PowerPoint itu cuman saya buat tulisannya ada tapi nggak saya baca biasanya. Saya tuh kalau saya ngeliat kalian udah mulai ngantuk baru saya bacain. Atau kalian mulai nggak ngerti baru saya bacain. Sisanya tuh saya jelasin pakai bahasa saya sendiri. Atau mungkin saya suruh mahasiswanya ngejelasin chapter-chapter tertentu. Kayak gitu biasanya. Ada lagi yang mau kalian tanyain sebelum kita closing? Pengen pertanyaan. Boleh. Serius sih. Ntar lagi ada juga. Hati-hati, ngomong banget ya. Ngomong apa? Masih balik lagi tentang digital. Saya itu kayak baru tahu tentang kayak itu tuh kayak beli rating gitu di Google. Nah, iya benar Tahu banget dari Bapak. Soalnya kayak sebelumnya kayak misalnya buka kayak wah rating ini bagus, kayak misalnya kayak di Shopee, online gitu kan, misalnya kita beli makanan nih. Makanan, baju segala macam. Ya,
bagus nih, kayak makanannya enak, kayak bajunya, produknya bagus, kan kita baru rating nih, rating 5, rating berapa. Ini saya baru tahu di Google itu kayak dibeli itu ratingnya. Bisa dibeli. Kalau kalian Google bisnis itu bisa dibeli rating di Shopee. Jadi kalian tinggal masukin keyword aja, ntar Google rating di Shopee itu keluar semua tuh semuanya. Ratingnya kalian bisa pakai foto, bisa nggak pakai foto. Nah jadi bisnis itu ya emang harus licik. Karena kalau kita lurus aja nih, bisnis itu nggak bakalan jalan. Karena kita kan mau ada orang yang beli nih. Nah, cara mancing triggernya itu kayak gitu, ngebuat ratingnya jadi lebih banyak. Tapi listriknya itu bukan hal yang merugikan orang lain kan? Enggak, kita kan jual produk yang beneran aja, kecuali kita Enggak, soalnya takut kan nanti pas penonton nonton nanti kita mainnya licik gitu kan. Ya enggak dong. Sangkanya licik beneran kayak merugikan konsumen atau apa. Enggak, merugikan konsumen itu cuma namanya strategi biar kita nggak bayar iklan di Google. Iya. Iklan di Google itu cuma lumayan mahal. Iya. Jadi cara menghindarnya dengan kita cari trik sendiri. Iya. Nggak cara licik, trik. Trik. Bilangnya. Oh, berarti namanya tips trik. and tricks. Triknya itu kayak gitu biar rating itu tambah gede. Catat. Terus ini followers Instagram, followers TikTok itu bisa dibeli juga. Bisa dibeli ya. Bisa. Oh, Kalau kalian misalnya ini iya, kan iya. banyak ngeliat orang live di TikTok kan, Iya. nah itu mereka akunnya itu bukan beli sih, beli follower. Jadi saya nggak tahu berapa follower, 1.k atau 2k? 1.000 ya, baru bisa live. 1000 baru bisa live. Tapi Nah. kalau sekarang updatean sekarang saya lihat TikTok tuh udah bisa live tanpa harus ada 1000, tapi dia TikToknya harus terdaftar dengan TikTok jualan. Ya ada masuknya Iya. Tokopedia juga kan. Nah jadi kayak gitu. Kalau kalian mau bangun bisnis tuh harus cari trik-trik yang nggak diajarin di kampus di mana, karena itu emang dasar-dasarnya dari sana semua. Nah sebelum kita tutup, ada lagi last question buat kalian? Atau Ini bajumu. atau mau saran dari saya gimana ke depannya? Sebenarnya Ini udah cukup. saran Pak. Tadi kan Oh, gua bilang. saran. Kan namanya juga Gen Z kan, kita tuh kalau belajar terus pusing ya. Ya, Butuh namanya film. Film-film rekomendasi nih yang berbau-bau untuk bisnis digital menurut Bapak tuh ada apa aja sebelum sih? kita masuk ke film nih, saya mau menjelasin dulu sama kalian yang lebih ringan aja. Kalian kan bisnis digital nih, belajar algoritma, ABCD, segala macam. Nah itu kan kalian masuknya cuma seminggu sekali doang, sebulan cuma 4 kali doang. Nah kalau kalian terus-terusan kayak gitu, itu ilmunya nggak bakal masuk. Ya kayak saya bilang di kelas, mungkin di kampus kita ada belajar lebih dari 90 sampai tamat mata kuliah atau berapa, 70 mata kuliah. Mungkin kalian nggak semuanya bisa paham di mata kuliah itu, tapi coba cari mata kuliah yang beneran kalian suka. Jangan fokus di mata kuliah yang nggak kalian suka, fokus di yang kalian suka aja. Tapi kalau misalnya kita penasaran itu gak masalah kan? Nggak apa-apa, Nggak yang masalah. penting ada niat dari diri sendiri. Kalau nggak ada niat, nggak usah dipelajari, karena ntar jadi stuck di situ aja. Nah misalkan kalian nih hobi algoritma, coding segala macam, coba ikutin course gratis di Google kayak di Coursera, Google juga ada sih yang gratis soal coding. Karena semakin sering kalian coding, semakin terbiasa kalian menggunain identasi, kayak misalnya kalau di SQL tuh ada insert ini segala macam, kalian jadi terbiasa. Biar lebih awam juga sama kalian, nah kayak gitu. Terus kalau mau ngebahas film, ini kalau di bisnis digital itu sebenarnya banyak film-film yang saya saranin untuk kalian jadi acuan buat lebih semangat lagi belajar digital bisnis ini. Saya tuh ada film yang namanya Moneyball. Itu filmnya udah lumayan lama kayaknya. Jadi di film itu tuh ada tim baseball dari Amerika. Mereka ini tim kasta paling bawah, di bawahnya lagi. Pokoknya gak ada yang ngakuin mereka nih sama sekali. Jadi mereka tuh gak punya uang, miskin timnya, yang benar-benar miskin. Jadi mereka tuh mau coba hal baru dalam dunia bisnis. Mereka pakai data analis. Jadi mereka nge-hire satu data analis buat ngeriset. Jadi pemain-pemain yang emang skillnya cuma di satu titik doang. Misalnya dia jago mukul, jago nangkap bola, larinya lumayan kenceng. Nah itu skill-skillnya diambil sama mereka, dibeli dari pemain pro player sampai orang yang cuma jualan atau gak ada kerjaannya sama sekali, itu di-hire sama mereka. Itu mereka beli dengan harga murah-murah, sangat-sangat murah. Jadi ketika 2 season berakhir, di season kedua itu mereka juara di Amerika, juara nomor 1 di Amerika. Itu berturut-turut 3 kali mereka juara pakai sistem data analis. Dan pemain yang dibeli harga murah itu dijual dengan harga mahal. Mungkin ini kalian bisa lebih paham lagi kalau misalnya saya masukin ke Liga Inggris. Nah kalau kalian tahu Tottenham, mereka tuh pakai hal yang sama, pakai namanya Moneyball juga. Mereka pakai data analis. Jadi mereka tuh beli pemain yang nggak orang kenal sama sekali. Contohnya tuh kayak Gareth Bale. Nah itu mereka beli dulu pakai sistem Moneyball. Jadi mereka cari pemain yang emang larinya lumayan oke, bodinya lumayan oke,
tapi sisanya nggak mereka biarin aja. Yang penting umurnya masih muda. Dan setelah Gareth Bale masuk ke Real Madrid, harganya kan gak masuk akal ya. Parah. Mereka tuh jadi untung banyak di situ. Mereka bisa beli 3 skuad MU waktu itu karena jual Gareth Bale doang kan. Jadi investasi mereka tuh kayak gitu. Nah kalian tuh kalau misalnya mau jadi kayak gitu, jadi orang-orang kayak gitu, kalian tuh harus paham ke data analisnya, ikutin course di luar segala macem. Nah terus kalau misalnya kita juga harus memahami prediksi juga berarti. Iya prediksi itu ada datanya. Kalau misalnya kayak dukun itu nggak ada datanya, ngasal aja kalau dukun. Itu membuat anak muda gitu. Nah kayak gitu. Oh iya. Terus ada satu film, ya satu film terakhir yang saya jelasin tentang investasi saham. Itu namanya The Wolf of Wall Street yang main Leonardo DiCaprio. Nah itu tentang investasi saham. Mungkin anak muda sekarang kayaknya agak susah buat investasi saham karena nggak tahu arahnya. Nah coba kalian tonton ini dulu, karena investasi saham itu lumayan oke sih. Saya udah ngebuktiin di kelas juga udah banyak saya ceritain. Saya tuh investasi di saham ada beberapa, dan setelah saya jual itu harganya lumayan. Misalnya kenaikannya per tahun itu karena saya jamin setahun itu bisa 10-20%. Dan uangnya itu cuma saya letak di situ aja, nggak saya kemana-mana. Dan uangnya itu bukan kayak main binomo ya, itu judi. Itu binomo judi ya, itu nggak ada sistematika. Jadi kalau mau beli saham itu cari aplikasi sekuritas yang aman, kayak misalnya BNI Sekuritas, Mandiri Sekuritas, Asia Sekuritas, yang gitu-gitu doang. Nah itu mungkin untuk saat ini sampai situ aja. Kalian ada yang mau ditanya lagi atau kita kembali moderator buat di closing? Closing aja kali ya. Udah gak kerasa banget udah lama ya, lagi bulan puasa juga. Udah kering. Udah kering nih mulut ini. Udah ada air di sini iya, perlu udah jatuh nih tadi kan. Iya, udah jatuh. Saya ngomong apa tadi? Ada nggak ya yang lain, nggak ada yang mau nambahin, Darman atau Kak Dimas? Harapan Bapak untuk bisnis digital, apalagi kan kita bakal kedatangan anak-anak baru nih. Harapan Bapak untuk bisnis digital itu di LP3 ini apa sih Pak? Saya berharapnya tuh kalian itu bisa ngasih ke knowledge ke yang baru-baru nanti. Kalau bisnis digital itu ngomonginnya nggak cuma ini, kayak saya jelasin tadi. Ada ini, dan di lapangan itu memang dibutuhin orang-orang kayak gini. Karena dari satu bisnis digital udah banyak tempat kerja, social media marketing, SEO, optimizer, e-commerce dan segala macam, itu banyak masuk di area situ. Kalian bisa ngasih tahu lagi, terus kalau bisa kalian belajar coding itu bisa lebih giat lagi daripada hari ini. Karena yang bakalan jadi saingan kalian tuh orang sistem informasi yang emang codingnya itu emang 7 tahun mereka. Kalian kan nggak full coding kan, ada manajemennya. Nah, jadi kalian harus lebih aware lagi soal coding itu, karena itu paling penting menurut saya. Sekian. Oke, kita tutup ya guys ya. Podski kali ini kita tutup. Sekian dari kita, Podski Podcast Anak Vokasi. Terima kasih teman-teman. Terima kasih.